Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu kembali di channel Perawat Online. Masih membahas tentang soal terkait SKB CPNS. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke bagian 10 soal SKB kesehatan umum ya. Jadi, teman-teman perawat, dokter, bidan gizi, farmasi dan lain-lain bisa menyimak video ini untuk mempersiapkan ujian SKB yang akan sebentar lagi dilaksanakan ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan video ini bisa subscribe channel kami di Perawat Online, kemudian komen, like, dan share video ini supaya semakin banyak teman-teman lainnya yang bisa merasakan manfaat dari video pembelajaran ini. Oke, jangan lupa subscribe ya. Kita menuju ke 5.000 subscriber, kami tetap meminta dukungan dari teman-teman semua untuk mensubscribe channel kami Perawat Online supaya kami tetap semangat membuat video-video tentunya yang berhubungan dengan CPNS dan kesehatan atau keperawatan lainnya. Oke, sebelum kita mulai ke latihan soalnya, kita berdoa terlebih dahulu semoga diberi kelancaran pada pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita mulai latihan soalnya. Oke, soal pertama. Nah, ini ya. Nomor 1, peningkatan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi. 2, percepatan perbaikan gizi masyarakat. 3, pembudayaan germas. 4, peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Dari data di atas, yang termasuk tujuan prioritas RPJMN 2020-2024 bidang kesehatan adalah A1, 2, dan 3, B1 dan 3, C2 dan 4, D4 saja, atau E semua benar. Nah, ini soal terkait RPJMN. Ya, rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Nah, biasanya soal-soal terkait RPJMN ini juga seringkali muncul ya. Jadi teman-teman perlu memahami dan mempelajari apa saja sih isi dari RPJMN itu. Oke, silakan teman-teman mencoba menjawab dulu kira-kira dari data di atas, dari keempat poin itu yang termasuk tujuan prioritas RPJMN di bidang kesehatan tahun 2020-2024 itu yang mana? Apakah semuanya atau poin 1, 2, 3, 1, 3, 2, dan 4 atau 4 saja? Ya, yuk silakan coba dulu teman-teman yang menjawab. Oke, sekarang langsung kita kunci saja. Nah, jawaban yang tepat adalah opsi A ya, 1, 2, dan 3. Nah, jadi poin 1, 2, dan 3. Nah, ini ada 5 tujuan prioritas RPJMN 2020-2024 bidang kesehatan. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu peningkatan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat. Yang ketiga ada pembudayaan germas. Yang keempat, peningkatan pengendalian penyakit. Dan yang kelima yaitu penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat makanan. Nah, jadi ada 5 poin tujuan prioritas RPJMN 2020-2024 bidang kesehatan. Nah, ini teman-teman perlu memahami ya. Jadi pada soal nomor 1 ini jawaban yang benar adalah opsi A ya, 1, 2, dan 3. Nah, poin 4 ini bukan termasuk tujuan dari RPJMN 2020-2024 bidang kesehatan. Oke, bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 2. 1. Peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. 2. Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup.
3. Peningkatan sumber daya kesehatan. 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Dari data di atas yang termasuk tujuan strategis RPJMN 2020-2024 bidang kesehatan adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 saja, atau E. semua benar. Nah, ini berbeda ya pada soal yang sebelumnya atau soal pertama tadi. Kalau soal yang pertama tadi berhubungan dengan tujuan prioritas. Nah, pada soal kali ini atau soal nomor 2, ini yang perlu teman-teman garis bawahi adalah tujuan strategis. Nah, hati-hati dalam membaca soal juga harus cermat. Berbeda ya tujuan prioritas dan tujuan strategis. Pada soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah tujuan strategis RPJMN bidang kesehatan tahun 2020-2024. Oke, silakan yuk teman-teman coba dulu menjawab kira-kira apa jawabannya sebelum kita buka kuncinya nanti. Oke, sekarang kita buka kuncinya, kita cocokkan apakah jawaban teman-teman sesuai atau sudah benar dengan kuncinya. Jawaban yang tepat yaitu adalah opsi E ya. Jadi semua benar. Nah, dari poin 1 sampai 4 semuanya adalah termasuk tujuan strategis RPJMN 2020-2024. Nah, sebenarnya tujuan strategis RPJMN 2024 bidang kesehatan ini ada 6 poin, teman-teman. Ada 6 poin, 4 poinnya ini yang ada pada soal ini semuanya termasuk tujuan strategis, ditambah 2 poin lagi. Nah, apa 2 poinnya ini ya? Poin yang kelima yaitu peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan kesehatan. Poin ke-6, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Ya, jadi ada 6 poin terkait tujuan strategis RPJMN 2020-2024 di bidang kesehatan. Nah, ini juga perlu teman-teman pelajari dan pahami. Oke, sebelum kita lanjut, ini ada info menarik ya buat teman-teman CPNS khususnya yang mengambil formasi perawat. Nah, di sini ada info terkait bimbel online SKB perawat yang sudah masuk ke gelombang 4. Nah, semuanya via online di sini hanya menggunakan aplikasi WhatsApp selama 15 hari full intensif. Nah, saya kira teman-teman pasti punya semua kan aplikasi WhatsApp. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran persiapan SKB formasi perawat. Formasi perawat baik yang S1 NES ataupun yang D3 ya. Baik. Jadi, buat yang mengambil formasi perawat terampil atau ahli pertama perawat itu bisa mengikuti kelas bimbel online ini. Nah, pembelajarannya dimulai dari 17 sampai 31 Agustus ya, jadi masih ada kesempatan. Segera teman-teman yang belum registrasi, langsung saja registrasi. Bagaimana caranya? Caranya tinggal saja nanti klik link yang ada di deskripsi video ini. Ya, tinggal saja klik link yang ada di deskripsi video ini, kemudian teman-teman langsung saja registrasi di sana. Ya, karena kuota kami batasi karena setiap kelasnya hanya berisi 20-an peserta ya. Mengapa seperti itu? Karena kami menggunakan metode privat di sana supaya tidak terlalu banyak peserta dan lebih fokus dalam pembelajaran ya. Jadi peserta benar-benar kami batasi ya. Yuk segera karena kuota terbatas. Nanti di sini nanti teman-teman juga akan ada akses tryout online dan nanti juga dapat e-book eksklusif ya, e-book eksklusif berisi materi-materi yang sering muncul pada soal SKB perawat. Ya, yuk segera langsung saja daftar, tunggu apa lagi sebelum saingan Anda yang mendaftar duluan. Nah, ini ada beberapa testimoni dari alumni kami yang sudah lolos ya di CPNS.
Ada beberapa saja yang kami tampilkan di sini. Nah, dan sekarang adalah saatnya giliran Anda. Nah, sekarang adalah giliran Anda menjadi ASN seperti mereka. Yuk, jangan tunda lagi, langsung saja segera klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, sampai ketemu di kelas online-nya dan siap menjadi ASN bersama kami tentunya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal ketiga. Nah, 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang termasuk misi pemerintah Kabinet Indonesia Maju 2020-2024 adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 saja atau E semua benar. Nah, ini soal terkait tentang visi misi pemerintah. Nah, ini yang perlu teman-teman pelajari. Lebih menitik beratkan pada khusus di bagian kesehatan, biasanya lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman juga harus memahami visi misi dari pemerintah yang sekarang, kemudian nanti ada visi misi Kemenkes, kemudian tadi ada RPJMN, itu juga perlu teman-teman pahami ya. Oke, kira-kira apa jawabannya pada soal seperti nomor 3 ini? Apakah A, B, C, D, dan E? Silakan teman-teman coba menjawab dulu sebelum nanti kita cocokkan bersama apakah jawaban teman-teman sesuai atau tidak. Oke, kita buka kuncinya. Yang benar adalah opsi E. Ya, jadi semua benar dari poin 1 sampai 4 ini adalah termasuk dari misi pemerintah Kabinet Indonesia Maju. Lebih lengkapnya, misi pemerintah itu ada berapa poin? Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 misi pemerintah pada Kabinet Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin dari 2020-2024 ya. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia, yang kedua penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, kemudian ada pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, pelindungan bagi segenap bangsa, dan memberikan rasa aman seluruh warga, pengelola pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan yang terakhir yaitu sinergitas pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Nah, jadi ada 9 misi pemerintah pada Kabinet Indonesia Maju. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah masuk ke soal nomor 4. Nah, terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan A. Pancasila, B. Gotong royong, C. Kerja keras, D. Nasionalisme, atau E. Demokrasi. Nah, kira-kira apa jawabannya? Apakah Pancasila, gotong royong, kerja keras, nasionalisme, atau demokrasi? Nah. Oh iya, bagi teman-teman jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ya pada channel Perawat Online supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kami, dan jangan lupa juga tekan loncengnya supaya selalu ada notifikasi apabila kami sudah mengupdate video-video terbaru dari kami. Oke, kembali lagi ke soal. Kira-kira apa jawabannya? Kita buka kuncinya ya. Jadi jawaban tepat adalah opsi B, gotong royong. Nah, ini adalah merupakan bagian dari visi pemerintah atau Kabinet Indonesia Maju 2020-2024 yang bunyinya adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Nah, jadi berlandaskannya adalah gotong royong. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Oke, kita masuk ke soal nomor 5.
1. Menurunnya insidensi TB menjadi 190 per 100.000 penduduk pada tahun 2024. 2. Menurunnya insidensi HIV menjadi 0,18% pada tahun 2024. 3. Menurunnya eliminasi malaria di 405 kabupaten kota. 4 kabupaten kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap sebanyak 85%. Nah, dari data di atas, yang termasuk indikator dari sasaran strategis meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko, yaitu A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 saja, atau E. semua benar. Oke, silakan dicoba dulu. Teman-teman boleh mencoba menjawab kira-kira apa jawabannya. Oke, sekarang kita buka kuncinya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A ya, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, kenapa 1 dan 3? Karena poin keempat itu ada yang salah ya. Seharusnya adalah bukan 80%. Nah, kabupaten kota yang mencapai 80% imunitas dasar lengkap sebanyak 85%. Nah, itu seharusnya adalah 95%. Dan indikator lain dari sasaran strategis meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor resiko, yaitu jumlah kabupaten kota yang melakukan deteksi dini faktor resiko PTM atau penyakit tidak menular populasi usia lebih dari 15 tahun itu adalah sama dengan atau lebih dari 80%. Jadi jawaban yang tepat pada soal ini adalah opsi A. Oke, next soal berikutnya. 1. Persentase bumil KEK atau KEK dari 17,3% menjadi 10%. 2. Persentase bumil mendapatkan ANC K4 ideal dari 74% menjadi 95%. 3. Persentase persalinan di Fasiankes 95%. 4. Ketersediaan minimal 3 puskesmas Ponet per kabupaten atau kota. Nah, dari data di atas yang termasuk indikator dari sasaran strategis menurunnya kematian maternal dan neonatal yaitu A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 saja, atau E. benar semua. Oke, jadi jawaban yang tepat pada soal nomor 6 yaitu adalah opsi A, 1, 2, dan 3. Nah, poin 1 dan 3 itu benar ya teman-teman. Poin keempat itu seharusnya adalah minimal 4 puskesmas Ponet. Nah, bukan 3. Nah, adalah minimal 4 puskesmas Ponet dan indikator lain dari sasaran strategis menurunnya kematian maternal dan neonatal yaitu ketersediaan rumah sakit Ponet di kabupaten atau kota. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, kita sudah sampai di penghujung video pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe channel kami Perawat Online dan tetap semangat supaya teman-teman dapat menjadi ASN di periode kali ini dan impian teman-teman semuanya bisa tercapai. Ya, silakan teman-teman bisa melihat video lainnya di bawah ini. Ya, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.